Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninin dari Prodi Ilmu Kelautan Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bukan menjelaskan sih. Betul, jelaskan. A few moments later. Ini saya akan memberikan pendapat saya terkait dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu hutan mangrove dan reduksi gelombang. Dan topik yang kedua yaitu teknologi HARP dan gempa di Turki. Kita mulai dari topik yang pertama yaitu hutan mangrove dan reduksi gelombang tsunami. Seperti yang telah kita ketahui bahwa hutan mangrove memiliki peran penting dalam mitigasi bencana tsunami. Vegetasi mangrove dengan akar yang kompleks dan batang yang rapat mampu meredam energi gelombang yang masuk dari laut ke darat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hutan mangrove dapat mengurangi kecepatan dan tinggi gelombang tsunami. A few moments later. Sekaligus mencegah yang namanya erosi pantai. Seperti yang terlihat pada gambar di samping saya, kita bisa melihat bahwa meskipun mangrove tidak sepenuhnya menghentikan tsunami besar, tetapi mampu memberikan waktu bagi masyarakat atau penduduk yang tinggal di belakang hutan mangrove untuk menyelamatkan diri. Ini dikarenakan kemampuan mangrove untuk menyerap energi gelombang. Dari perspektif ilmiah, di bidang mitigasi bencana pesisir, hutan mangrove menjadi salah satu komponen penting dari strategi pengelolaan risiko. Selain perlindungan fisik, mangrove juga menyediakan layanan ekosistem penting seperti penyediaan habitat bagi biota laut dan penyerapan karbon yang berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Topik yang kedua yaitu teknologi HARP dan gempa di Turki. HARP awalnya merupakan proyek penelitian ionosfer yang dikembangkan oleh militer Amerika Serikat. Teknologi ini menggunakan frekuensi radio tinggi untuk mempelajari ionosfer dan komunikasi jarak jauh. Terdapat beberapa spekulasi yang menghubungkan HARP dengan fenomena alam seperti gempa bumi, termasuk gempa besar di Turki. Namun dari perspektif ilmiah, hingga saat ini belum ada bukti yang dapat diterima secara luas yang mendukung klaim bahwa HARP dapat menyebabkan gempa bumi. Selama studi mitigasi bencana pesisir, kita lebih difokuskan pada pendekatan berbasis alam seperti rehabilitas ekosistem misalnya mangrove untuk perlindungan alamiah daripada teori-teori spekulatif yang tidak berbasis data. Ekosistem pesisir termasuk mangrove terbukti memberikan perlindungan langsung terhadap dampak tsunami dan bencana lainnya, dan penelitian yang mendukung ini banyak dipelajari serta diterima oleh komunitas ilmiah. Sementara itu, isu seperti HARP yang memerlukan skeptisisme ilmiah yang kuat, menilai teori konspirasi tanpa bukti dapat mengarah pada kebingungan publik dan salah kaprah tentang mekanisme bencana alam yang sebenarnya. Studi mitigasi menekankan pentingnya pemahaman yang jelas tentang dinamika geofisik serta upaya mitigasi yang realitas dan berbasis bukti. Kesimpulannya, pendekatan berbasis alam seperti mangrove untuk mitigasi tsunami adalah solusi yang lebih nyata dan terukur, sementara hubungan HARP dengan gempa bumi perlu ditempatkan dalam kerangka skeptisisme yang didukung oleh bukti ilmiah. Pemahaman ini sangat penting dalam konteks mitigasi bencana untuk menghadapi risiko yang sesungguhnya. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.